Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 16 Juli tahun 2025. Kemarin market turun lagi. Ya, kalau ngomong alur cerita sebenarnya ini sesuai ya, karena kan kemarin ini mingguannya ini itu kan open di atas open sebelumnya, jadi mingguannya adalah timing up, kemudian 2 hari pertama nih separohnya ya 2 hari pertama dan mungkin sampai Rabu ini itu adalah fase busur untuk kemudian Kamis Jumat adalah fase target, walaupun nih targetnya itu sebenarnya sudah kena di hari Senin. Jadi sebenarnya penurunan 2 hari ini kalau secara alur cerita itu wajar ya, wajar. Nah ini opennya juga di bawah open sebelumnya, pagi tarik busur itu wajar. Hanya saja Rabu bisa jadi peralihan, bisa jadi Rabu ini akan menjadi anomali untuk membalikkan harga. Nah kalau kita tarik garis ini dari 2 titik terendah ini memang masih di atas ya, masih di atas garis ini. Dan kemarin terlalu gini ya, ngambilnya di sini ya, padahal seharusnya kan yang ini ya. Jadi hari ini saya revisi. Dan kita juga kemarin bikin garis di sini. Jadi ini adalah wilayah kompresi gitu. Jadi market lagi dikocok-kocok di sini dan low-nya makin lama makin tinggi. Artinya peluangnya memang muncratnya ke atas. Aduh, jangan berpikir negatif ya. Ya market lagi naik turun di sini, di obok-obok di sini, ikannya kecil-kecil pada mabok. Nah, setelah itu saya pikir nih kalau ngeliat kondisi memang low-nya makin tinggi, sedangkan high-nya tertahan, maka peluangnya akan nembak ke atas. Bukan tidak mungkin nembak ke bawah ya, tapi peluangnya lebih besar nembak ke atas. Ini saya luruskan dulu. Nah, untuk kalender ekonomi hari ini ya ada satu rilis data yang cukup penting, yaitu di jam 19.30 ada PPI month on month. Diperkirakan naik tipis dari 0,1% menjadi 0,2%. Nah, ini bagus untuk ekonomi, biasanya nggak bagus untuk emas. Oh ya, kemarin ternyata beritanya itu justru ini ya, rilis datanya nggak sesuai dengan yang diharapkan, justru dia buruk untuk emas. Makanya nih begitu rilis data terjun payung gitu. Nah kita lihat untuk 4 jamnya. Nah ini 4 jamnya ya. Sebenarnya mulai jam 3 ini sudah mulai turun, malamnya lanjut turun. Nah pagi ini koreksi dulu nih, koleksi dulu, naik dulu untuk koreksi. Kalau diambil di sini ya, maka target berikutnya nih, setengah penurunan ini adalah di sekitar 43. Kalau saya bikin support resistennya memang ke 50 ya, ngikutin ini. Deket kan ya, 350 itu target awal. Kalau lanjut dia bisa ke sekitar 75. Ini jadi resisten 150, resisten 275, resisten 3-nya ada di 400. Sebaliknya kalau turun nih, ada support kuat sebenarnya di sekitar 20. Kemarin tertahannya di sekitar angka itu kan ya, di 20. Kemudian support 2 di 300. Tadi 20 tuh maksudnya 3.320 ya. Nah, kalau kuat nembus mungkin dia ke sekitar 80 di sini. Atau ya bablas-bablas dikit 75 lah. Tapi sepertinya nih market bakalan dikocok-kocok terus di antara 300 sampai 400. Nah untuk pagi ini kita cek 1 jam. Iya 1 jam sebenarnya ya jam 6 tadi lagi-lagi ada sinyal buy ya. Oke lah kita mungkin buy-nya di sini. Di 31. Tertingginya sudah sampai ke 35. Kalau target $5 belum kena, tapi kalau target $3 udah kena ya. Nah, kita cek, tapi apakah kita sudah lakukan itu? Kita cek kan biasa kan di 15 menit ya setelah itu. Yuk,
15 menit ya, tertingginya barusan ya masih kurang cukup tinggi karena di 35. Tadi kan simulasinya 31 ya. Kalau ngikutin ini arah di ya di sekitar sini. Nah, mungkin bahkan kita skip ya tadi karena 15 menit dan 1 jamnya nggak bener-bener kompak. Tapi kalau kita ikutin 15 menitnya memang udah dapet gitu loh harusnya. Hanya saja nih kita memang selalu cek ya 15 menit dan 1 jam itu searah atau enggak. Itu ya paling penting. Kalau 4 jamnya juga searah, ya kita bisa ini ambil take profitnya itu bisa agak panjang. Mungkin nekat di atas $5 pun bisa gitu. Tapi kalau sekedar 1 jam dan 15 menitnya itu yang searah, ya biasa kita ambil sekitar 3-5 dolar. Di atas $3 mungkin kita ini kalau kita ada waktu kita tungguin gitu kan ya. Kalau balik-balik lagi deket-deket $3 lepas saja. Nah itu salah satu trik hit and run gitu. Salah satu money management kita. Kenapa? Karena ya kita nggak pernah benar-benar tahu kapan harga tertinggi dan kapan harga terendah. Yang kita tahu market sedang murah atau sedang mahal, market sedang cenderung mau balik naik atau sedang naik, atau sebaliknya nih, market sedang cenderung turun atau balik turun. Nah, kondisi terbaik memang saat balik ya, saat mulai balik. Kenapa? Karena kalau ketika ini seperti ini, wah lagi turun nih, kita tunggu-tunggu terus, kadang-kadang kita udah telat atau mungkin kena gocek sedikit. Nah ini sudah panik gitu. Tapi ketika kita menemukan titik-titik ini nih, nah kayak gini nih berbalik, kemudian cek 1 jamnya, biasanya sisa 1 jam dulu sih. Nah kalau cocok ambil. Nah itu akan lebih dekat pada titik balik. Memang nggak dapat harga tertinggi atau harga terendah, tapi dapat di titik amannya. Nah itu salah satu cara selain dengan membuat tadi ya alur cerita ya, itu trik-trik trading jangka pendek memang, karena sebagian besar viewer saya itu saya perhatikan ya setidaknya yang saya kenal secara langsung itu cenderungnya adalah intraday trading, bukan yang nyimpen, yang nabung jangka panjang. Nah kalau yang nabung gimana Pak? Untuk yang nabung nih, sekali lagi harga lagi dikocok-kocok antara 300 ke 400. Jadi kalau yang mau nabung ya deket-deket angka 300 nggak apa-apa, ambil buy. Deket-deket 400 saya tetap nggak sarankan ambil sell ya, walaupun saya bilang tadi lagi dikocok-kocok di situ. Kenapa? Karena market nih cenderungnya low-nya makin tinggi, sementara high-nya enggak gitu, enggak makin tinggi, enggak juga makin rendah. Jadi sepertinya terjadi kompresi. Saya tunjukkan lagi di satu hari deh. Nah ini ya, low-nya makin lama makin tinggi, tapi high-nya enggak makin tinggi nih. Atau belum saja ya. Ya makanya saya pikir kompresi ini akan berakhir dengan pecah atas. Kalau ini, oh iya nih, ini tadi saya clone, geser ke atas, bisa jadi dia akan membentuk channel line di sekitar ini. Tapi belum terjadi ya, ini baru bibit-bibit awal. Nggak tahu apakah bibit itu tumbuh atau mati. Nah hati-hatinya di situ, saya lebih melihatnya market nekan ke atas, turun-turun itu sifatnya lebih ke koreksi. Dan ingat ya, saya tidak menganjurkan nih untuk langsung buy atau sell, karena ini memang bukan sinyal yang saya berikan. Saya lebih ke edukasi dan kisi-kisi arahan pergerakan harga ya. Karena ini saya mewakili Pialang ya. Pialang tuh hanya memberi fasilitas, bukan memberi sinyal. Karena bukan penasihat berjangka, kita adalah Pialang berjangka. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita
terbang tinggi. Dengan strategi tepat kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang